Musuh terbesar Roma bukanlah dari luar, melainkan dirinya sendiri, fondasi kekuatan Romawi. Politik, tentara, dan rakyatnya menjadi sumber kekuatan dan dominasinya. Namun, di balik layar, kekuatan yang sama diam-diam merusak republik dari dalam. Bagaimana sebuah sistem yang tampaknya dibangun untuk bertahan, selamanya mulai terurai. Pada episode hari ini di The Infographic Show, kami akan menjelaskan kejatuhan Republik Romawi. Republik Romawi resmi dimulai pada 509 sebelum Masehi, setelah bangsa Romawi menggulingkan Lucius Tarquinius Superbus, raja yang terkenal, kejam dan arogan. Mereka menciptakan sistem pejabat terpilih dengan kekuasaan terpusat pada 2 konsul yang dipilih tiap tahun dan sebuah senat, terdiri dari patrician, elit Romawi, oligarki, dan plebeyan. Rakyat biasa Roma awalnya tidak memiliki suara, tetapi berabad-abad protes memaksa para patrician untuk berbagi kekuasaan. Pada tahun 367 sebelum Masehi, seorang plebeyan bahkan bisa menjadi konsul, dan tribun baru mereka bisa memveto undang-undang yang menindas kaum miskin. Kehebatan Roma ada pada keseimbangan. 2 konsul dapat saling membatalkan perintah. Senat beranggotakan 300 orang seumur hidup menjalankan pemerintahan, sementara majelis warga mengesahkan undang-undang dan memilih pejabat. Secara teori, suara sudah diatur agar orang kaya lebih dulu berbicara, sedangkan yang lain hampir tak diperhitungkan. Sensor mengelompokkan warga menurut kekayaan dan moral, menentukan pembayar pajak dan prajurit. Orang kaya langsung turun ke perang, bukan karena kebutuhan, tapi ambisi demi membuktikan loyalitas dan meraih kekuasaan. Hakim, akuntan, dan pejabat kota menempati jabatan rendah dan berusaha naik ke senat. Secara teori, itu republik sempurna dengan cek dan keseimbangan, tanpa tiran. Pada kenyataannya, sistem itu diatur untuk segelintir orang saja, dan ketegangan itu suatu hari akan membakar republik hingga menjadi abu. Pada saat itu, negara kota Roma yang dulunya sederhana mulai menjadi sangat kaya. Kekayaannya sebagian berasal dari perolehan wilayah baru dan orang asing yang setuju untuk membayar uang. Para pihak yang kalah dan ditaklukkan membayar semacam pajak, yaitu tributum atau upeti, dan kadang-kadang juga stipendium, yaitu ganti rugi atas biaya Roma mengalahkan mereka. Orang Romawi menyukai pajak mereka. Itu salah satu alasan mereka bisa berfungsi sangat baik sebagai kekuatan, terorganisir, dan membangun masyarakat hebat dengan uang itu. Bangsa Romawi menggantikan Yunani sebagai penguasa Mediterania pada abad ketiga sebelum Masehi dengan menaklukkan Italia Selatan dan Magna Graecia. Mereka tertinggal dari orang Yunani dalam hal budaya, tetapi mereka dengan cepat menyerap ilmu pengetahuan, filsafat, seni, dan pengobatan mereka. Kemenangan militer segera menyusul. Roma menghancurkan Makedonia, mengusir Kartago dari Eropa, lalu menjarah Kartago dan memperluas kekuasaan ke Afrika Utara. Mereka terus berperang, menjarah kota-kota, meninggalkan pembantaian dan membawa budak. Wanita dikirim ke rumah tangga, pria ke ladang dan tambang, sedangkan orang Yunani terpelajar mengajar anak-anak atau menghibur bangsawan. Selama ratusan tahun, mereka menundukkan musuh dan belajar dari setiap yang ditaklukkan. Mereka melihat negara kota Yunani saling berperang, jadi mereka membangun sistem terpusat, bukan kota saingan yang terpisah. Mereka menyatukan Italia di bawah satu pemerintahan dan identitas Romawi, sementara sekutu atau yang dikalahkan berharap suatu hari mendapat kewarganegaraan Romawi. Orang Yunani gagal akibat perpecahan dan ksenofobia, sedangkan Romawi menghargai kesetiaan. Mereka pragmatis, membangun birokrasi, infrastruktur, hukum, dan masyarakat sipil yang bertahan lebih lama dari pemimpin manapun. Pemerintahan itu dirancang untuk mencegah tirani. Bangsa Yunani dikenal dengan pengetahuannya, sedangkan Romawi ahli dalam menguasai. Roma menjadi contoh pemerintahan yang baik. Namun, seiring dengan kekayaan datanglah ketidaksetaraan. Ketika kekayaannya bertambah, jumlah penduduknya pun meningkat. Kebanyakan orang hidup dalam kemiskinan, sementara para elit mundur ke perkebunan luas yang semakin besar demi memastikan hak istimewa mereka tetap terjaga. Koruptor membeli suara, dan pejabat di semua level dapat disuap. Mereka membuat undang-undang membatasi kemewahan dan mencegah orang kaya membeli tanah terbaik. Namun, uang membawa kelonggaran. Undang-undang sering disalahgunakan atau diabaikan, sehingga masalah tanah menjadi besar. Roma adalah masyarakat agraris. Selama berabad-abad,
Roma mengandalkan pertanian untuk memberi makan rakyatnya. Namun, seiring Roma menjadi lebih kuat dan industri pelayarannya berkembang, mereka berdagang ke seluruh wilayah Mediterania. Kemudian, saat Roma memenangkan lebih banyak wilayah, orang-orang kaya membeli budak. Budak-budak itu dikirim untuk bekerja di perkebunan besar atau di tambang. Usaha keluarga tak mampu lagi bersaing dengan pertanian milik kaum elit. Para petani plebeyan, yang selama ratusan tahun menjadi tulang punggung republik, kini mulai terusir dari tanah mereka. Semakin banyak uang, semakin banyak budak yang bisa dibeli dan usaha pun semakin besar. Senator dilarang mengambil untung dari perdagangan, sedangkan Equites, kelas di bawahnya, menguasai bisnis Roma dan mengalirkan keuntungan ke atas saat hukum mendukung mereka. Ada pengadilan korupsi, tapi keadilan bisa dibeli dengan uang. Kapitalisme mendorong kemajuan besar di Roma, namun juga memunculkan sisi gelap berupa keserakahan. Sementara itu, ketika rakyat biasa berjuang untuk bertahan, para rentenir meminjamkan uang kepada mereka dengan bunga yang tinggi. Mereka tak mampu bersaing, apalagi saat pajak naik. Untuk membiayai perang, gubernur provinsi memungut pajak namun banyak disimpan sendiri. Hal ini tidak membantu rakyat jelata. Pertempuran itu sering terjadi sangat jauh. Mereka berharap bisa kembali ke ladang mereka. Namun, jika perang berlangsung selama Perang Punisia kedua dari tahun 218 hingga 201 sebelum Masehi, hampir mustahil untuk mempertahankan ladang. Saat mereka kembali, para elit mungkin telah membeli seluruh tanah, mempekerjakan budak tanpa upah. Sejarawan Plutarkos menyebut undang-undang dibuat agar elit tak bisa membeli lebih dari 500 hektar. Namun, orang kaya cukup membayar suap atau mencari celah hukum, sehingga orang miskin menjadi tidak berguna. Ada begitu banyak tenaga kerja gratis di Roma, sehingga budak-budak yang lahir di luar negeri mulai melebihi jumlah rakyat jelata. Mendapatkan pekerjaan sangat sulit, karena semakin banyak petani jatuh miskin. Mereka meninggalkan ladang dan ke kota mencari pekerjaan buruh harian. Bisa bekerja, membangun saluran air, pemandian, jalan, jadi pengrajin atau penghibur, tapi tak semua mendapat pekerjaan. Banyak orang hanya bertahan hidup dari gandum gratis. Perempuan, apalagi yang sendirian, hampir mustahil bertahan hidup. Roma dipenuhi rumah bordil, pelacurnya umumnya budak atau perempuan yang telah dibebaskan. Namun, ketika masa-masa sulit, warga perempuan bisa saja menjual tubuh mereka, berharap mereka cukup cantik untuk menjadi pendamping kelas atas bagi para pria. Dalam situasi serupa, beberapa memilih jadi pengemis, gladiator, pengawal pribadi, atau melakukan kejahatan, seperti di Inggris. Berabad-abad kemudian, saat revolusi industri dimulai, bekas petani termiskin Roma tinggal di daerah kumuh kota yang kotor. Mereka kehilangan kepercayaan pada sistem, meski diajarkan mengikuti kode tugas, hidup sederhana, dan berkorban. Namun, apa yang mereka lihat? Kemiskinan, keputusasaan, dan pejabat publik yang terlihat hanya mementingkan diri sendiri. Ini adalah resep untuk bencana sosial, kata Plinius Tua. Ini menghancurkan negara besar, bukan hanya karena warganya menderita, tapi juga budaya Romawi disesatkan, kata dia. Keromawian dianggap sekarat, karena banyak orang Romawi merasa unggul dan menganggap kedatangan orang asing merusak moral. Namun, kenyataannya, orang luar malah memperkaya orang kaya, sehingga mereka tetap datang. Politisi meredam ketidakpuasan lewat permainan. Pertunjukan gladiator diadakan untuk mengalihkan perhatian rakyat dari kemiskinan dan korupsi, roti dan sirkus. Pada masa Perang Punisia, pertunjukan kekerasan mulai jadi hiburan populer dan rutin. Hidup sulit bagi orang miskin, namun roti gratis dan kekerasan legal membuat banyak orang tak sadar akan ketidaksetaraan besar yang mereka alami. Semakin sering elit mengadakan acara, semakin populer dan banyak suara yang didapat. Ketika jalanan gelap di malam hari menjadi semakin berbahaya, para politisi mengelilingi diri mereka dengan geng pengawal pribadi. Dengan bayaran tepat, mereka bisa mengganggu, membunuh, membakar, atau memblokir jalan agar very important person tak sampai tujuan. Publius Claudius Pulcher, tribun rakyat, membentuk geng jalanan untuk mengintimidasi, membuat kerusuhan, bahkan membunuh jika perlu. Gerombolannya terus bentrok dengan kelompok Titus Annius Milo, politikus saingan yang juga haus kekuasaan dan teman negarawan itu. Cicero diasingkan setelah didakwa membunuh Pulcher dan tewas dilempari batu saat memberontak melawan Julius Caesar. Itu hanya salah satu contoh bahayanya kehidupan saat itu, sehingga penyerangan, pembunuhan,
dan perang antar geng di jalanan jadi hal biasa. Para senator kadang dibunuh di siang hari dan tak ada yang berani campur tangan saat rumah dibakar. Ini terjadi dalam kerusuhan setelahnya. Di distrik suburba, kawasan kumuh utama Roma, para pencuri, copet, perampok, dan penipu membuat hidup orang miskin menjadi sengsara. Ketimpangan yang memburuk menyebabkan kejahatan akibat kemiskinan meningkat. Ada begitu banyak kekayaan di Roma, namun kematian karena keputusasaan ala zaman kuno dan orang-orang yang bertengkar karena makanan atau utang sangat sering terjadi. Tidak ada polisi, siapapun yang tak bisa bayar perlindungan harus berjuang sendiri. Orang-orang miskin ini dikenal sebagai proletari. Mereka tidak memiliki apa-apa atau hampir tidak memiliki apa-apa. Satu-satunya hal yang bisa mereka berikan kepada Roma adalah anak-anak mereka. Mereka dibebaskan dari wajib militer, tetapi bisa dipanggil jika terjadi keadaan darurat. Mereka memiliki sangat sedikit hak suara, tetapi berada tepat di atas budak dalam tangga sosial. Jalan-jalan Roma dipenuhi oleh mereka, kota berada di ambang kehancuran, dan kemudian republik yang baik berubah menjadi kekacauan total. Disinilah saudara-saudara Gracchi masuk ke dalam cerita Tiberius dan Gaius yang sama sekali tidak menyukai apa yang mereka lihat di Roma. Tiberius, yang tertua, dianggap pahlawan rakyat saat Perang Punisia ketiga. Konon, dia Romawi pertama yang memanjat tembok Kartago dan selamat untuk menceritakan kisahnya. Dalam politik, kedua bersaudara itu membela kaum plebeya sebagai anggota populares, aktivis progresif yang mendorong reformasi demi membantu orang miskin di Roma. Kini, kedua bersaudara itu dianggap sosialis Romawi heroik atau demagog populis. Apapun faktanya, mereka sudah banyak berbuat baik. Tiberius mengusulkan redistribusi tanah secara legal, mengambil sebagian dari orang kaya, termasuk senator, untuk diberikan kepada rakyat tak bertanah. Sejarah membuktikan distribusi tanah dari elit ke rakyat miskin berbahaya, seperti yang dialami saudara-saudara Gracchi. Keduanya mengalami akhir yang tragis. Tiberius tewas pada 133 sebelum Masehi bersama pengikutnya, dan Gaius pada 121. Sebelum Masehi, Gaius memilih bunuh diri daripada bernasib sama seperti saudaranya. Dipukul hingga tewas dengan kursi seperti Tiberius, para pengikut Gaius juga dibantai. Catatan menyebutkan 3.000 dieksekusi, namun banyak reformasinya tetap ada. Para sejarawan kemudian mengatakan bahwa membunuh musuh politik setelah itu menjadi bagian dari sistem. Jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka, bunuh saja. Roma selalu penuh kekerasan, tapi kini politisinya mulai membunuh. Alih-alih berdebat, Ciceron menulis bahwa kematian Tiberius membagi rakyat yang bersatu menjadi dua kelompok yang berbeda. Segelintir orang kaya yang ingin mempertahankan status quo dan kekuasaannya, dan kaum miskin yang menuntut perlakuan yang lebih adil. Hal ini memunculkan lebih banyak populisme, karena massa yang marah dapat mendorong seorang politikus naik pangkat. Roma menjadi terpolarisasi. Kaum optimates menganggap diri penjaga tradisi dan otoritas senat, sedangkan kaum popularis sebagai pembela rakyat melawan ketidakadilan. Sulit mengetahui siapa yang benar-benar berjuang untuk kepentingan umum dan siapa yang hanya demi kepentingan pribadi. Kemungkinan besar itu adalah campuran dari keduanya, dan satu hal yang pasti, perpecahan ini akan berakhir dengan buruk. Hasil gandum Roma menurun akibat kekeringan dan wabah, termasuk di Sisilia sebagai sumber utama gandum. Terjadi pemberontakan budak yang dikenal sebagai Perang Servila Pertama. Berkat Gaius Gracch yang telah wafat, kini ada lumbung negara yang memastikan orang miskin mendapat makanan dari toko milik negara. Dia memperkenalkan undang-undang wajib militer yang lebih manusiawi, namun semuanya kemudian berubah. Gaius Marius adalah jenderal brilian dan ambisius pada 107 sebelum Masehi saat perang melawan Ugurta di Afrika Utara. Dia memperkenalkan reformasi yang mengubah Roma selamanya. Dia membuka perekrutan tentara bagi orang-orang miskin tanpa tanah yang tidak memiliki apa-apa selain kepala mereka sendiri. Untuk pertama kalinya, warga termiskin bisa bergabung dalam Legiun Roma, sebuah proses yang kini disebut para sejarawan sebagai proletarisasi. Ini mungkin terdengar progresif dan para prajurit jelas menyukainya. Marius benar-benar mendukung mereka. Namun, dengan loyalitas seperti itu, seorang jenderal dapat mengumpulkan banyak pengikut yang di Roma bisa menjadi masalah. Prajurit baru kini tidak lagi melayani republik karena kewajiban, tapi mengabdi pada komandan mereka, Marius, yang melengkapi, melatih, dan membayar mereka. Ketika mereka kembali dari kampanye, mereka mengharapkan kepada dia
bukan kepada senat, untuk tanah, pensiun, dan hadiah. Dulu milisi warga negara, kini berubah menjadi tentara profesional tetap yang setia pada pemimpinnya. Apakah itu bisa disalahgunakan? Tentu saja para prajurit itu sangat setia bagaimanapun juga. Apa yang didapatkan para prajurit dari generasi sebelumnya ketika mereka kembali ke ladang mereka? Para elit pemilik budak yang telah mengusir mereka dari usaha dan kawasan kumuh kota, atau janji politik kosong? Selama berabad-abad, orang Romawi telah berperang untuk memperebutkan wilayah di seluruh Italia, dan akhirnya mereka menang. Negara kota kecil biasanya boleh memerintah sendiri, tapi para prianya wajib mendukung Roma dalam perang. Tetap saja, mereka tidak dijadikan warga negara, meskipun Legiun Roma sekarang memiliki lebih banyak sekutu di barisan mereka daripada orang Romawi sendiri. Itu resep bencana, dan bencana pun terjadi. Tidak jelas apakah mereka memberontak karena isu kewarganegaraan. Mungkin mereka lelah hidup di bawah bayang-bayang Roma. Walau orang Italia, budaya mereka berbeda. Pemberontakan berhasil dipadamkan, dan sebagai bagian dari kesepakatan, jauh lebih banyak orang Italia yang dijadikan warga negara Roma. Publius Sulpicius Rufus, tribun plebs, didukung massa, mendukung pemberian kewarganegaraan pada lebih banyak orang luar. Namun, menambah warga negara berarti mengubah susunan pemilih secara signifikan. Hal itu dapat mengubah hasil pemilihan, dan para elit tidak menyukainya. Pertempuran itu membawa ribuan warga baru ke Roma, namun juga menghancurkan Italia dan memaksa Republik mengerahkan banyak pasukan. Salah satu komandan Roma adalah Lucius Cornelius Sulla Felix, yang dikenal dengan nama Sulla. Jenderal brilian dari keluarga patrisian yang menurun ini pernah bertugas di bawah Marius Agung, dan kini ingin membangun namanya sendiri. Di timur, bertempur. Raja Mithridates VI dari Pontus, sebagian Yunani, sebagian Iran. Mithridates adalah sosok yang kuat dan benar-benar kejam. Dia baru membantai puluhan ribu orang Romawi. Kemenangan ini akan jadi salah satu yang terbesar bagi Roma, membuat Sulla kaya, terkenal, dan abadi dalam sejarah. Saat dipilih senat memimpin kampanye, Marius yang tua namun ambisius memakai sekutu politiknya untuk mengambil alih komando. Dia dibantu Sulpicius Rufus setelah berjanji mendukung rancangan undang-undang kewarganegaraan Sulpicius yang kontroversial. Seperti yang bisa Anda bayangkan, Sulla tidak terkesan. Dia akan kehilangan banyak uang. Di Roma, Marius dan Sulpicius tampaknya tengah berebut kekuasaan secara populis. Rancangan undang-undang itu, yang ditentang oleh Senat, akan mengambil hak suara dari keluarga-keluarga elit lama. Para elit mengira bisa memakai Sulla untuk memperbaiki situasi. Sementara itu, massa Sulpicius dan para pendukung Sulla melakukan kerusuhan di jalanan, marah karena disingkirkan, dan sekarang, dengan dukungan para elit, Sulla melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan jenderal Romawi manapun. Dia membalikkan arah legionnya dari Italia Selatan menuju Roma sendiri. Kenapa tidak? Dia punya cukup pasukan. Mereka berbaris ke kota, menyingkirkan yang menghalangi. Tak ada yang menduga ini. Marius tak punya pasukan di kota, jadi Sulla mudah menguasainya. Marius melarikan diri, tetapi suatu saat ia akan kembali. Roma sedang runtuh karena korupsi dan ketidaksetaraan, dan sekarang terjadi kudeta militer. Republik besar itu sama sekali tidak terlihat dalam kondisi yang baik. Tempat yang dulu menjunjung hukum dan kebajikan sipil, kini kacau dan dikuasai kekuatan senjata. Sulla menyatakan Marius, Sulpicius, dan para pendukungnya sebagai musuh negara, lalu mengambil alih kota. Dia bilang, bukan tiran, semua demi ketertiban, tahu yang terbaik bagi mereka, dan tak ada yang berani melawan. Senat menyetujui daftar 12 orang musuh asing tuan rumah untuk dibunuh dan harta mereka disita. Sulpicius dan Marius berada di urutan teratas daftar itu, sisanya semuanya adalah tribun, kecuali satu orang patrisian. Banyak dari mereka melarikan diri ke Spanyol atau Afrika, dan Sulla mengirim pemburu hadiah untuk mengejar mereka. Inilah yang terjadi pada demokrasi, elit mapan melawan reformis populis. Tindakan Sulla menciptakan presiden buruk dalam pemerintahan, sementara ia bertempur melawan Mithridates di timur. Marius kembali ke Roma, memicu gelombang pembunuhan dan balas dendam baru. Saat Sulla kembali, kota sudah dipenuhi darah, dan Marius pergi lagi untuk memulihkan ketertiban. Sulla mengangkat dirinya sebagai diktator, tapi bukan hanya 6 bulan seperti tradisi. Solusinya terhadap oposisi politik sangat sederhana dan efektif, teror. Dia merilis daftar musuh
dan siapapun yang tercantum bisa langsung dibunuh. Harta mereka disita, keluarga hancur, ribuan tewas, dan banyak memperkaya diri dengan melaporkan mantan teman atau saingan. Sulla memerintahkan anak buahnya menempelkan pengumuman berisi nama-nama itu di dinding, menawarkan hadiah besar bagi yang membawa kepalanya. Dia bahkan menjanjikan kebebasan kepada budak yang membunuh tuan mereka yang dicari. Dia sendiri memenggal beberapa orang dengan cara lama menggunakan kapak. Dan kadang-kadang, dia membuat tubuh mereka dimutilasi dan diseret di jalanan. Sementara itu, membantu orang yang dicari dihukum mati. Di Roma, itu biasanya berarti sesuatu yang lambat dan dilakukan di depan umum, jadi beberapa orang memilih jalan keluar yang mudah. Sekutu dekat Sulla mendapat hadiah besar, termasuk jenderal muda Gnaeus Pompeius Magnus Pompeius yang juga ikut berburu. Taktik yang bijaksana karena keluarganya dulu pernah menjadi sekutu Marius. Kamu akan segera mendengar lebih banyak tentang Pompeius seperti Adolf Hitler. Ribuan tahun kemudian, Sulla mengaku menyelamatkan republik dengan memulihkan ketertiban lewat kekuatan brutal. Namun, kediktatorannya merusak supremasi hukum. Dia menegaskan kekuasaan kini bukan dari hukum atau pemilihan, tapi dari siapa yang punya tentara terkuat. Saat Sulla wafat pada 78 sebelum Masehi, ia meninggalkan republik yang tampak pulih di atas kertas, namun sebenarnya sudah rapuh di dalam. Reformasinya memperkuat senat dan membungkam tribun, namun menimbulkan kebencian yang siap meledak kapan saja. Di tengah kepahitan ini, muncul pria lain yang berjanji memperbaiki segalanya. Marcus Aemilius Lepidus, mantan sekutu Sulla, tiba-tiba menemukan nuraninya atau mungkin ambisinya. Sebagai konsul, Lepidus menyerukan pembatalan reformasi Sulla, mengembalikan tanah yang disita, dan memulihkan kekuasaan tribun plebs. Ia mengaku membela hak rakyat, namun sebenarnya hanya bertaruh pada dukungan publik. Dia yakin bisa jadi orang kuat baru di Roma. Senat tidak mempercayainya, menuduhnya pengkhianat, hingga perang saudara kembali pecah. Pasukan Lepidus di Etruria dikalahkan oleh Pompeius atau Pompeius Agung seperti dia dikenal. Lepidus melarikan diri ke utara dan segera meninggal. Roma masih kacau, tetapi sekarang Pompeius menjadi pahlawan nasional, penyelamat Roma satu lagi. Dia berusaha memulihkan ketertiban dengan meminta bantuan Marcus Licinius Crassus yang dikenal sebagai orang terkaya di Roma. Dia pernah jadi jenderal sukses di bawah Sulla saat Sulla jadi diktator. Sebagai spekulan properti, ia membeli tanah dari orang kurang beruntung yang masuk daftar proskripsi. Namun, Crassus juga ambisius dan berhasil membuat nama besar untuk dirinya. Dialah yang memimpin pasukan melawan Spartacus dalam perang Servilia ketiga, dan dia sangat kejam dengan memenuhi 6.000 budak yang disalib. Para pemberontak itu dulunya adalah gladiator, melatih puluhan ribu orang untuk melawan Roma, dan untuk beberapa waktu mereka bahkan menang. Crassus menang dan dianggap pahlawan oleh rakyat, seorang miliarder yang bisa bertarung di zaman sekarang. Roma memiliki dua pahlawan, Crassus dan Pompeius, dan mereka tidak akur. Pompeius membantu mengakhiri pemberontakan budak dengan mencerai-beraikan pemberontak saat tiba. Namun pasukan Crassus yang menjalani pertempuran berat. Saat dia dan Pompeius kembali ke Roma, mereka menginginkan hadiah dan jabatan tinggi. Pada 70 sebelum Masehi, mereka terpilih sebagai konsul, memulihkan tribun dan mereformasi pengadilan. Senat tidak menyukainya, tetapi mereka terlalu lemah untuk melakukan apapun terhadap hal itu. Dan ada pemain lain dalam permainan politik kekuasaan ini yang telah membuat nama untuk dirinya sendiri, Julius Caesar. Sangat ambisius, fasih berbicara, dan tak kenal takut. Dia menjadi pejuang di antara para pejuang yang sangat baik kepada anak buahnya dan, sebagai balasannya, menuntut kesetiaan yang kuat. Di Roma, ini bersifat dua arah. Komandan yang menaklukkan bangsa asing dan membawa kejayaan ke Roma akan didukung. Roma bukanlah apa-apa tanpa orang-orang seperti mereka, tetapi semakin kuat mereka, mereka pun berubah menjadi ancaman. Itu semua akibat reformasi Marius. Caesar berasal dari keluarga bangsawan yang tidak kaya, namun bibinya Julia menikah dengan Marius. Keluarga Caesar berada di kubu popularis, bukan di kubu aristokrat optimats. Itu bukan situasi ideal bagi pemuda karena Sulla sedang membersihkan, tapi Caesar yang masih remaja belum cukup penting untuk menarik perhatian Sulla. Kemudian dia menikahi Cornelia, putri dari Lucius Cornelius Cinna, salah satu sekutu terdekat Marius. Sulla tidak senang dan mengatakan kepada Caesar untuk menceraikannya atau mati. Dia memilih opsi ketiga, yaitu melarikan diri.
Hartanya disita, namun Sulla akhirnya berkata, biarkan dia hidup. Caesar disebut-sebut sebagai Marius berikutnya. Setelah Sulla wafat, Caesar kembali ke Roma dan mulai membangun reputasinya. Setelah ditangkap oleh bajak laut dan memberitahu mereka bahwa mereka harus menaikkan uang tebusan, dia kemudian memburu mereka dan menyalibkan mereka. Tapi karena dia orang yang baik, dia menggorok leher mereka terlebih dahulu. Pertama, dia menjadi orang yang dekat dengan rakyat. Dan, singkat cerita, dia bekerja sama dengan Pompeius dan Crassus dalam sebuah aliansi politik rahasia yang sekarang dikenal sebagai Triumvirat pertama. Itu memberi mereka kekuasaan atas Senat. Menjelang akhir 60-an Roma kembali terpecah. Senat lumpuh oleh konflik internal. Sementara, Jenderal ambisius di provinsi membangun reputasi dan pasukan. Pompei kembali dari timur sebagai pahlawan, namun tidak memperoleh hadiah untuk veteran, undang-undang administrasi provinsi, dan pengumpulan pajak dari Senat. Crassus ingin undang-undang keringanan utang untuk kliennya, tapi tidak berhasil mendapatkannya. Dan Caesar, dia ingin naik lebih tinggi lagi di tangga kekuasaan Romawi yang licin, tapi tanpa uang tunai atau koneksi keluarga yang kuat. Dia membutuhkan sekutu yang kuat, dan tidak ada yang lebih kuat daripada Crassus dan Pompeius. Ketiga pria ini bukan mitra ideal, hanya memiliki kepentingan bersama, dan aliansi mereka membantu meraih keinginan mereka. Caesar akan menjadi konsul, mendukung undang-undang Pompeius dan reformasi ekonomi Crassus, lalu mereka akan membiayai serta mendukung karier militernya. Roma kembali tampak dikuasai orang-orang kuat. Republik tidak lagi diperintah, melainkan dibagi-bagi seperti rampasan. Senat hampir menjadi penonton saja. Nasib Roma kini ditentukan para jenderal dan miliarder. Kemenangan Caesar di Gallia selama bertahun-tahun menjadikannya legenda. Dia menaklukkan suku-suku kuat dan bahkan menyeberangi laut ke tanah yang sekarang kita sebut Britania Raya. Berabad-abad kemudian, Romawi bergerak ke utara hingga Yorkshire dan membangun tembok Hadrian untuk menahan suku-suku dari wilayah yang kini disebut Skotlandia. Caesar gagal memperoleh wilayah tetap di Britania, namun membawa pasukannya ke sana sudah sangat mengesankan. Pada tahun 55 sebelum Masehi, ia nyaris tidak selamat saat pendaratan pertama, namun setahun kemudian ia mencoba lagi. Dengan lebih banyak pasukan dan gajah perang berlapis baja, dia menaklukkan beberapa suku, memperoleh budak gandum dan upeti tahunan untuk Roma. Caesar dirayakan di kampung halamannya. Dia menulis tentang tanah, bangsa, dan teknologi baru yang dapat membawa kejayaan Roma. Dia datang, dia melihat, dan dia menaklukkan. Sekarang, dia mendapatkan wilayah di Prancis, Jerman, Swiss, Belanda, Belgia, Luksemburg, Inggris, dan Italia Utara saat ini. Para sejarawan mungkin berbeda pendapat soal kemenangannya, namun diperkirakan ia melawan 3 juta orang dari berbagai suku. Sepertiganya tewas, dan sepertiganya jadi budak. Klaim yang masih diperdebatkan adalah bahwa dia dan pasukannya merebut 800 kota serta 300 suku berbeda. Mengatakan dia dikagumi rakyat Romawi adalah pernyataan meremehkan, tapi bersama kekuasaan muncul pula kebencian besar. Sementara dia menaklukkan Gallia, Roma sedang berada dalam proses menghancurkan dirinya sendiri. Triumvirat pertama sudah berantakan. Crassus menginginkan semua kejayaan untuk dirinya sendiri. Dia gegabah memutuskan menghadapi kekaisaran Partia saat menjabat gubernur Suriah. Namun, Partia bukan lawan mudah, dan Crassus tak seperti Caesar atau Pompeius dalam memimpin legiun. Hasilnya adalah bencana. Pasukannya dimusnahkan di pertempuran Carrhae, salah satu kekalahan terburuk Roma. Kepergian Crassus membuat triumvirat hancur. Pompeius, seorang jenius militer, kurang suka melihat Julius Caesar jadi tokoh paling berpengaruh di mata rakyat Roma. Senat mulai berbisik-bisik lagi, dan tak lama kemudian, mereka sepakat bahwa Pompeius akan menyelamatkan Republik, dan dengan begitu juga kepentingan mereka sendiri. Pompeius menikahi putri Caesar, Julia, memperkuat aliansi mereka. Namun, Julia meninggal saat melahirkan, membuat ikatan itu hilang. Itu langkah berani, tapi Senat sepakat Caesar harus dikendalikan. Saat para politisi memberikan perintah, jalan-jalan di Roma dipenuhi kerusuhan. Caesar memiliki banyak dukungan di dunia politik dan tentu saja di kalangan rakyat. Senat segera menunjuk Pompeius sebagai konsul tunggal, membuatnya jadi diktator meski tidak resmi. Ia mengerahkan tentaranya ke dalam kota dan kembali meredam kerusuhan. Penegakan hukum dilakukan dengan kekerasan, bukan lewat debat atau pemungutan suara.
Pompei kemudian menggunakan posisinya yang baru untuk mengesahkan undang-undang yang membatasi kekuasaan Caesar dan menuntut agar ia membubarkan pasukannya serta kembali ke Roma. Bagi Caesar, itu tampak seperti hukuman mati. Ia menolak, dinyatakan musuh negara, namun ini adalah Caesar. Kita membahas pria yang menaklukkan hampir seluruh Eropa. Dadu telah dilempar, katanya. Akan ada korban. Pada 10 Januari 49, sebelum Masehi terjadi peristiwa yang mengubah sejarah. Caesar dan pasukannya melintasi sungai Rubicon di Italia Utara. Dia hanya membawa Legio 13 Giamina, salah satu legiun terbaik miliknya. Dia, Pompeius, dan banyak bangsawan tidak ingin perang saudara, tapi Caesar dihadapkan pada dua pilihan sulit. Kaum bangsawan berbalik menentangnya, dan Roma menjadi rawa korupsi. Dia sudah mencoba bernegosiasi, meminta jaminan paling dasar untuk melindungi dirinya, tapi mereka menolak. Apa pilihan yang benar-benar dia miliki? Senat, Pompeius, dan pasukannya lari ketakutan saat Julius Caesar mendekati Roma karena ragu bisa melawan. Selanjutnya terjadi pengejaran terus-menerus hingga Pompeius kalah dan terpaksa melarikan diri ke Mesir. Raja Ptolemaios, 13 saudara Kleopatra, membunuh Pompeius dan mengirimkan kepalanya pada Julius Caesar sebagai hadiah. Tindakan itu justru berbalik. Julius Caesar marah besar dan merencanakan perang. Di Roma, Julius Caesar melakukan hal yang tak terpikirkan. Dia memaafkan sebagian besar penentangnya, termasuk politikus Marcus Junius Brutus. Dengan sekutunya, Marcus Antonius, yang memimpin, Julius Caesar pergi ke Mesir dan mengalahkan orang-orang Alexandria. Dia menempatkan Kleopatra dan adik laki-lakinya di atas takhta. Dalam banyak hal, dia bersifat progresif dan rakyat mencintainya, tetapi ini adalah Roma. Jadi, Kaisar memperkuat kekuasaan dengan melanggar aturan. Dia mengisi senat dengan pendukung setia dan membatasi masa jabatan gubernur, membuatnya tampak seperti diktator. Lalu dia melemahkan para tribun, yang jelas bukan tindakan seorang pria rakyat. Dalam festival Lupercalia, Marcus Antonius menaruh mahkota di kepala Julius Caesar dan berkata, "Rakyat memberikannya lewat aku." Puluhan senator setuju bahwa dia harus dihentikan. Itu akan terjadi pada 15 Maret, Ides of March, tanggal yang bagi orang Romawi biasa dipakai untuk membayar hutang. Ketika hari besar itu tiba, para senator dan sekutu mereka berkumpul di Teater Pompeius, tempat senat mengadakan pertemuan hari itu. Mereka menunggu dan terus menunggu, tapi Kaisar tidak datang. Alasannya bisa jadi adalah legenda. Istrinya, Calpurnia, terbangun setelah mimpi buruk suaminya dibunuh dan memohon agar dia tidak pergi. Namun seorang sahabat dekat Kaisar memintanya mengabaikan pertanda itu dan masuk ke senat. Antonius mengikuti dia dan yang lainnya ke pertemuan itu, tetapi begitu mereka masuk, seseorang menarik Antonius dan mendorongnya ke ruangan lain. Kaisar, tanpa menyadari apapun, duduk di kursinya dan diberikan sebuah petisi untuk ditinjau. Di sekelilingnya berdiri orang-orang yang ia kira adalah rekan, tetapi mereka adalah para konspirator, dengan belati tersembunyi di bawah toga mereka. Adalah Senator Tilius Cimber yang melakukan gerakan pertama, meraih toga Kaisar dan menariknya ke bawah. Kaisar berteriak, "Mengapa ini kekerasan?" Lalu Kaska menusuk, menancapkan belatinya ke leher Kaisar. Kaisar menangkapnya dan berkata, "Kaska, kau penjahat, apa yang kau lakukan?" Sekitar 60 orang ikut menyerang, termasuk Brutus yang sangat dicintai Kaisar seperti anak sendiri. Tusukan demi tusukan terjadi, total ada 23 luka. Beberapa orang mengatakan, kata terakhir Caesar pada Brutus adalah, "Kau juga, anakku," ketika ia terbaring dalam genangan darahnya. Para konspirator berjalan di jalan sambil berteriak, "Rakyat Roma, kita bebas." Namun, mereka malah dipukul, bukan disoraki. Bangunan-bangunan terbakar, orang-orang terbunuh, dan nasib republik kembali tergelincir ke dalam kekacauan berdarah. Tak lama setelah itu, kekuasaan diisi triumvirat kedua, Mark Antony, Lepidus, dan Octavianus, keponakan Caesar. Bersama-sama, mereka mengalahkan para konspirator dan sekutunya, lalu membagi Republik Romawi di antara mereka sendiri. Persahabatan itu tidak bertahan lama. Antony, yang jatuh cinta pada Kleopatra, mendapati dirinya berperang dengan Octavianus. Setelah kalah di pertempuran Actium tahun 30 sebelum Masehi, dia meninggal di pelukan Kleopatra. Kleopatra, menurut legenda, wafat karena ular peliharaannya, meski ada sejarawan yang yakin ia meminum racun. Lepidus diasingkan setelah berusaha merebut kekuasaan, meninggalkan Octavianus sebagai pemimpin Roma seumur hidup. Republik benar-benar telah berakhir. Segala bentuk demokrasi telah hilang.
Roma telah menjadi sebuah kekaisaran, dan Octavianus yang kini menjadi Augustus Caesar akan memerintah semuanya. Melihat ke belakang, demokrasi awalnya berjalan baik di Roma, tetapi kemudian berubah menjadi kegagalan besar. Awal kekaisaran adalah masa keemasan, 2 abad damai, makmur, dan ekspansi wilayah. Pembunuhan reda, kota maju pesat, Roma meluas hingga Britania. Lalu muncullah masa tirani Tiberius, Caligula, Claudius, dan Nero. Roma pernah berpenduduk 70 juta jiwa, sepertiga populasi dunia saat itu, dan menjadi pusat serta keajaiban dunia. Lalu datang kemunduran, kekacauan, dan gerombolan barbar yang memanfaatkan konflik internal. Demokrasi Romawi memiliki potensi untuk menjadi pencapaian terbesar umat manusia. Kaum kaya menimbun kekuasaan, kaum miskin dilupakan, dan rakyat saling menghancurkan karena ideologi serta ambisi korup. Semua berawal dari ketidaksetaraan. Saat ketidaksetaraan, keputusasaan, dan kekerasan meningkat, bangsa terbesar pun bisa runtuh. Kejatuhan Republik Romawi menunjukkan sejarah bisa terulang. Namun, ada satu momen yang menentukan segalanya. Saksikan apa yang sebenarnya terjadi pada hari Julius Caesar dibunuh untuk melihat bagaimana pemimpin terbesar Roma menghadapi takdirnya, atau klik video ini sebagai gantinya.